Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Perkenalkan, saya Nurul Amalia. Perkenalkan, saya Nur Hirani Amin. Perkenalkan, saya Hilda Hirani Arsyad. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Zahra. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar semester 5. Adapun tujuan saya di sini untuk wawancara kakak terkait pemenuhan salah satu tugas mata kuliah, yaitu psikologi positif tentang koneksi sosial dan hubungan positif. Nah, sebelum itu boleh kakak memperkenalkan diri kakak? Baik, perkenalkan, saya Adinara Maria Mapatundru, bisa dipanggil Naila. Oke. Saya jadi perkenalkan, nama saya Andi Syairah Nabila Cahyani, biasa dipanggil Syairah, Syah juga boleh. Oke. Baik, nama saya Muhammad Rizky Wahyudinda. Perkenalkan ya, nama saya itu El Andrian Putri, kadang dipanggil Ella atau Ani. Nah, Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, biasa dipanggil Aulia. Apakah kakak Nela bersedia untuk saya wawancarai? Iya, bersedia. Apakah saudari bersedia untuk saya wawancarai? Iya, saya bersedia. Saudara bersedia? Iya, silahkan. apakah kakak bersedia? Iya, saya bersedia. Apakah Aulia bersedia saya wawancarai? Bersedia. Menurut kakak Nela, apa itu koneksi sosial dan hubungan positif? Kalau menurut saya sendiri, koneksi sosial itu kayak bagaimana perasaan kita untuk dekat atau memiliki dengan sekelompok orang, contohnya kayak dekat dengan teman ataupun dekat dengan keluarga. Kalau hubungan positif sendiri itu bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang erat dengan sekelompok orang tersebut tadi, yaitu dengan teman atau dengan keluarga. Bagaimana menurut Syah, apa sih sebenarnya itu koneksi sosial dan hubungan positif? Oke. Koneksi sosial dulu ya, menurut saya adalah koneksi sosial itu bagaimana hubungan antar seorang individu, baik itu ke individu lain ataupun dengan masyarakat luar, kayak misalkan masyarakat lain itu seperti kayak teman-teman di sekolahnya atau lingkungan di tempat dia bekerja, seperti itu untuk koneksi sosial. Terus kalau untuk hubungan yang positif adalah hubungan yang sehat menurut saya, hubungan yang tidak melibatkan atau yang tidak melibatkan hal-hal privasi dan tidak melanggar batasan privasi itu sendiri. Saudara, apa itu koneksi sosial dan hubungan positif? Menurut saya koneksi sosial itu bagaimana kita mengenal banyak orang di lingkungan sosial, dan hubungan positif itu seberapa banyak manfaat dari kita berhubungan dengan orang-orang sekitar. Pertanyaan pertama itu, menurut kakak apa sih itu koneksi sosial dan hubungan positif? Pengetahuan saya itu koneksi sosial dan hubungan positif itu memiliki kelekatan atau hubungan yang begitu baik dengan orang lain. Menurut Aul, apa itu koneksi sosial dan hubungan positif? Menurut saya, koneksi sosial itu hubungan sekelompok yang dekat, yang bisa juga disebut dengan circle yang sekarang. Kalau hubungan positif itu hubungan yang saling membantu, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dari hubungan tersebut. Untuk pertanyaan kedua, seberapa penting koneksi sosial dan hubungan positif bagi kakak Nela? Kalau menurut saya sendiri, dengan adanya koneksi sosial dan hubungan positif itu, dia bisa membantu kayak emosional saya tetap terjaga, bisa membantu kondisi kesehatan fisik, emosional, dan mental saya. Selain itu, dengan adanya koneksi sosial dan hubungan positif itu juga kita bisa membuat relasi kita menjadi lebih luas atau lebih lebar. Yang kedua, dari pernyataan ataupun jawaban yang Syairah tadi katakan, seberapa penting sih koneksi sosial dan hubungan positif bagi Syairah? Oke, kalau menurut saya sangat penting. Yang pertama, untuk koneksi sosial sendiri, koneksi sosial kan bagaimana kita punya hubungan interpersonal dengan orang lain, itu tuh sangat penting. Kalau untuk saya sendiri, karena saya masih mahasiswa, otomatis teman-teman sosial saya pasti adalah teman-teman yang ada di kampus, dosen-dosen, dan menurut saya itu hal yang penting ada di diri individu gitu, karena kita tiap hari bertemu dengan orang, kita tiap hari bersosialisasi, jadi koneksi sosial itu sangat penting. Nah, untuk hubungan yang positif sendiri juga itu penting. Kenapa? Karena kita perlu tahu batasan-batasan dari tiap individu gitu, supaya itu tidak membuat pertengkaran ataupun hal-hal yang tidak diinginkan nantinya ke depan, seperti itu. Menurut saudara, seberapa penting hubungan sosial dan hubungan positif dan koneksi sosial ini? Seberapa penting? Sangat penting, karena
uh, hubungan koneksi sosial akan menunjang kita pada banyak hal, dari segi pekerjaan, segi lingkungan, segi kenyamanan, dan banyak hal yang memang kita memerlukan kondisi sosial untuk menunjang hal tersebut. Dan hubungan positif semakin banyak manfaatnya, tentu semakin bagus koneksi sosial yang kita dapatkan. Oke. Menurut Anda, seberapa penting koneksi sosial dan hubungan positif bagi Anda pribadi? Menurut saya toh koneksi sosial itu sama hubungan positif sangat penting untuk kehidupan kita, baik untuk sekarang maupun untuk kedepannya. Seberapa penting koneksi sosial dan hubungan positif bagi Aul? Sangat penting sih menurut saya, karena koneksi sosial dan hubungan sosial itu sangat berpengaruh bagi kehidupan yang akan datang maupun yang sekarang. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Kakak Nila lakukan untuk membentuk hubungan sosial dan hubungan positif? Kalau dari saya sendiri itu, saya biasanya terlibat dalam beberapa kegiatan sosial untuk bergabung dengan komunitas, karena dengan bergabung dengan komunitas tersebut itu bisa membantu saya untuk mendapatkan relasi yang lebih luas. Terus saya juga menjaga kontak dengan baik dengan teman, jadi artinya kayak saya berusaha untuk tetap kontekan dengan teman saya walaupun sudah lama tidak ketemu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Syaira, apa sih yang Syaira lakukan untuk membentuk nih hubungan sosial dan hubungan positif? Oke, yang saya bentuk adalah kalau untuk hubungan sosial itu bagaimana saya menempatkan diri di sosial itu sendiri. Contohnya di kampus misalkan, bagaimana saya tahu posisi saya sebagai mahasiswa, bagaimana saya harus berkomunikasi dengan teman-teman lain dari kelas lain dan juga ke dosen-dosen. Terus untuk hubungan yang positif, saya mencoba untuk menerapkan ke diri saya terlebih dahulu, lalu nanti saya akan perlahan-lahan untuk mengaplikasikan itu ke orang lain. Gitu. Terus apa yang saudara lakukan untuk membentuk hubungan sosial ini, hubungan sosial dan hubungan positif? Koneksi sosial tentunya kita mengenal dengan baik mana yang harus kita kenal, mana yang seharusnya kita cut off dari awal, agar supaya bisa kita dapatkan manfaatnya nanti ke depannya, apakah ini akan berperan dalam pemilihan kita selanjutnya atau tidak. Dan hubungan positif tentunya akan mempengaruhi juga, kita perlu mengenal dulu, dan tentunya dari situ kita akan tahu hubungan ini, relasi ini dapat berlanjut atau tidak, seperti itu. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk membentuk hubungan sosial dan hubungan positif? Yang pertama itu yang saya lakukan, memiliki jiwa yang bisa menghargai orang lain, entah itu menghargai waktunya ataupun kayak lain sebagainya lah. Nah, yang kedua itu yang bisa kulakukan sebelum saya berbicara dengan dia atau merespon perkataannya atau mengajaknya ngobrol duluan, itu saya harus memikirkan terlebih dahulu kata apa yang harus saya keluarkan, sehingga kata yang saya keluarkan itu tidak menyakiti perasaan dia gitu. Apa yang Aul lakukan untuk membentuk hubungan sosial dan hubungan positif? Kalau dibilang membentuk hubungan sosial dengan hubungan positif, kan kita itu berteman secara menyeluruh, nanti itu hubungan akan terjalin dengan sendirinya. Ada tuh pepatah katanya people come and go, siapa yang datang, siapa yang akan bertahan sama kita, dan di situ pasti kita tahu yang mana hubungan positif yang kita bisa jalani dengan hubungan yang dibilang toksik atau negatif. Untuk pertanyaan terakhir, apa keuntungan yang Kakak Nila dapat ketika Kakak Nila memiliki hubungan yang positif? Nah, kalau dari saya sendiri, menurut saya, kalau misalnya kita punya hubungan positif dengan orang lain, itu bisa meningkatkan kebahagiaan baik dari diri kita maupun diri orang lain. Terus juga bisa meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup, bisa juga meningkatkan kualitas hidup, seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ya. Terus menurut Syaira ini apa sih keuntungan yang didapat ketika Syaira memiliki hubungan yang positif?
Kalau keuntungannya pastinya banyak. Yang pertamanya itu adalah akan membantu kita dari berbagai hal. Contohnya kalau misalkan saya punya banyak kenalan dari teman-teman di kelas lain, mungkin saya akan lebih gampang untuk menanyakan terkait tugas misalkan. Terus kayak bisa juga masuk ke relasi, kayak kita tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti di depan. Itu menurut saya salah satu keuntungannya punya hubungan yang positif. Dan juga seperti yang saya katakan di awal, ketika kita tahu hubungan yang positif kan menurut saya adalah ketika kita tahu batasan-batasan. Dan hal positif yang saya dapat adalah ketika orang tahu bahwa batasanku sampai segini, itu tidak akan mengganggu ke diri saya pribadi. Terus keuntungan dari keduanya itu untuk Gerhard saudara sendiri itu seperti apa? Sangat banyak, karena kita tentu akan dipilih atau ditawarkan sebuah pekerjaan atau sebuah proyek atau apapun itu dengan koneksi sosial, dan hal itu juga tentu akan membuat kita nyaman bekerja secara maksimal dan mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik dalam koneksi sosial dan hubungan positif yang ada. Pertanyaan terakhir Kak, menurut Anda itu apa keuntungan yang Anda dapatkan ketika memiliki hubungan yang positif? Keuntungannya ya Kak? Iya. Nah, kalau menurut saya itu keuntungan yang saya peroleh dari memiliki hubungan positif itu apa ya? Bisa meningkatkan empati dengan orang lain. Dengan begitu, orang lain itu tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada untuk kita, sehingga kita tidak bakalan merasa kesepian, yang dimana itu tidak merasa kesepian yang bisa menyebabkan yang namanya stres gitu. Yang terakhir itu, apa keuntungan yang Aul dapat ketika Aul memiliki hubungan yang positif? Sangat menguntungkan sih menurut saya, karena bisa saling membantu, memahami, saling mengerti. Kita tahu apa yang kita butuhkan. Kita dibantu sama hubungan itu, hubungan yang positif, bukan cuma dari hal yang besar yang penting saja, cuma kita menjalin hubungan itu sama-sama kita dapat feedback yang diberikan sama hubungan itu. Oke, baik, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaannya. Terima kasih ya, Ya, Syaira. sama-sama. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang saya berikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara karena telah bersedia untuk saya wawancarai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja wawancara yang dapat saya lakukan ke kakak. Terima kasih atas waktu dan partisipannya dan kesediaannya untuk saya wawancarai. Dan saya ucapkan terima kasih banyak lagi atas bantuan kakak. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cukup sekian itu tadi pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.